Video ini tentang analisa fundamental MLIA dilihat dari keuangan 4 tahun terakhir. Video ini juga tentang kisaran harga wajarnya saham MLIA dihitung dari proyeksi dividen tahun 2023. Sebelumnya, saya minta tolong ke Anda untuk tulis MLIA di komen dan like videonya. Setelah Anda nonton sampai habis, kalau ternyata bagi Anda videonya nggak ada manfaatnya sedikit pun, Anda boleh tarik lagi komen dan like-nya. Cukup adil? Oke, saya tunggu komen dan like Anda selama 3 detik ke depan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang udah tulis MLIA di komen dan nge-like videonya. Kita masuk ke analisanya. Video ini direkam Selasa 7 Februari ya. 7 Februari, closing di 590. Sektornya MLIA ini perindustrian kaca ya, masang-masang kaca gitu. Saham yang beredar 6,6 miliar, komposisi yang beredar di masyarakat 32%. 32% ini bagus ya, nggak kekecilan, juga nggak kegedean. Kalau kekecilan di bawah 10%, apalagi di bawah 5% gitu kayak Goto, itu sangat mudah dibikin ARA dan dibikin ARB berhari-hari karena seluruh sahamnya dipegang oleh bandar. Kalau terlalu besar, komposisi yang berada di masyarakat juga gampang ARB karena tinggal bikin investor secara keseluruhan panik, maka akan dilepas sahamnya ARB langsung. Jadi 32% ini bagus ya, bagus. Mendekati ideal. Idealnya kan 40-50%. Terus hutang di sini, hutang kenapa warna hijau? Karena hutangnya di bawah 100% ya. Hutangnya 60%, berarti kalau MLIA ini adalah orang, ini MLIA adalah orang dengan harta 100 juta dan punya hutang 60%. Berarti kalau dia mau ngelunasin seluruh hutangnya selesai dalam satu waktu bisa ya, dan masih ada sisa gitu ya. Oke. Kita masuk ke topik pertama, ekuitas. Ekuitas itu kalau dijadiin ke orang, itu jumlah uang dia yang ada di rekening gitu ya. Jadi kita sebutnya rekening aja gitu ya. Ekuitas itu adalah rekening gitu ya. Selama 4 tahun terakhir ya, ekuitas MLIA sekarang itu adalah ekuitas terbesar. Tuh, 4,1 T ya. Di 2019 saja cuma 2,3 T. Terus naik jadi 2,5 T, naik 3,1 T, sekarang 4,1 T ya. Jadi ekuitas terbesar ya. Kalau dikeorangin, MLIA ini sekarang posisinya rekening dia paling gendut ya selama 4 tahun terakhir. Udahlah mana rekeningnya paling gendut ya selama 4 tahun terakhir. Tiap tahun juga naik, konstan naik. Oke. Itu per tahun ya. Dari kiri ke kanan itu per tahun ya. Ini cara baca Excelnya nih, mungkin ada yang baru mampir pertama kali ke channel ini. Kiri ke kanan itu per tahun. Atas ke bawah itu per kuartal, per 3 bulan. Oke. Nah, di sini kita harus mengerjakan PR ya. PR itu ada yang kotak warna biru ya. Itu PR kita. Kita harus kerjain PR untuk menebak Q3 ke Q4 di 2022 berapa persen gitu ya perubahannya. Oke, selama 3 tahun terakhir ini Q3 ke Q4 naik 8%. Q3 ke Q4 naik 6%, Q3 ke Q4 naik 10%. Di sini saya akan masukin ya 9%. Kenapa 9%? Karena ini jelas-jelas udah bukan pandemi ya, pandemi yang terkecil 6%. Sebelum pandemi 8%, setelah pandemi 2021 recovery dia 10%. Jadi kalaulah ke atas 10%, ya itu berarti alhamdulillah. Kalau ke bawah 10% ya kita tulis 9 ya. Jadi sampai 6 kayaknya enggak gitu ya, ini kekecilan. 8 juga mungkin masih di atas dan 10 mungkin enggak terlalu yakin, ya udah 9. Oke. Selesai topik pertama dan PR pertama selesai. Oke. Sekarang kita masuk ke topik laba. Topik laba kalau dikeorangin itu gajian ya. Ya, jadi kalau orang gajiannya makin gendut, sangat wajar kalau rekening dia makin gendut ya. Gajian dia makin tinggi, wajar kalau rekening dia makin gede gitu ya. Oke.
selama 4 tahun terakhir laba MLIA ini juga yang terbesar ya. Ini 2019 labanya dia 75M, 2020 12. Ini apa nih? 75M ya, 12M ya, turun nih di pas pandemi turun. 2021 dia comeback ya, epic comeback dari 12 miliar balik ke 429 miliar ya. Bayangin, sebelum Covid 75M, pas Covid jatuh, pas 2021 epic comeback tiba-tiba 429M ya, ngelebihin dari tahun 2019 dia yang cuma 75M. 2022 dilanjutin lagi epic comebacknya ya kan, 702 miliar. Jadi sekarang adalah laba terbesar selama 4 tahun terakhir ya. Labanya naik, wajar kalau ekuitasnya juga naik. Oke. Jadi labanya ini terbesar selama 4 tahun terakhir dan juga secara tren naik terus. Oke, selama 2 tahun terakhir naik terus. Itu tahun ke tahun. Sekarang kuartal ke kuartal. Di sini saya akan tulis 51%. Kenapa 51%? Gini. Pas pandemi ini katakanlah turun-turunnya, terus mungkin di kuartal keempat dia epic comebacknya ya. Udah pandemi udah mulai agak-agak kayak mau dihapus gitu kan, 2020 akhir gitu kan. Nah itu dia epic comeback naik 342. Tapi ini kan pas pandemi, pas lagi mau comeback ya, 342. Sebelum pandemi 68, setelah pandemi recovery 51%. Oke. Nah katakanlah saya tulis 342% ya, kan ini kan bukan pandemi lagi, jadi masa epic comeback 342% lagi gitu ya kan. Kalau ditulis di atas 51%, misalkan 68%, siapa tahu nggak nyampe 68% gitu kan. Jadi saya tulis aja 51% gitu. Kalau ternyata hasilnya di atas 51%, ya udah alhamdulillah. Tapi saya ini tulis 51% aja gitu. Laba terkecil selama 3 tahun terakhir gitu ya. Oke, topik laba juga udah selesai. Sebelum masuk ke topik dividen nih sebenarnya. Sebelum masuk ke topik dividen, saya ada 3 bocoran saham yang bagi saya layak invest karena fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Fundamentalnya mewah tuh ya kayak MLIA ini. MLIA ini kan ekuitasnya naik ya, labanya meningkat ya. Jadi ekuitasnya membesar, labanya meningkat. Nah, ini saya 3 bocoran saham saya juga fundamentalnya mewah nih, valuasinya murah dan prospeknya cerah. Kalau mau dapat bocorannya klik link yang ada di deskripsi. Oke. Kita balik lagi ke MLIA. Ya. Tadi fundamentalnya udah mewah ya, udah jelas ya, ekuitasnya membesar, labanya meningkat. Oke. Sekarang soal valuasi. Soal valuasi ya, soal dividen itu kalau misalkan dikeorangin itu kayak topik sedekah gitu. Jadi kayak percuma nih ada orang kaya di suatu daerah tapi dia uangnya nggak membantu daerah sekitar, uangnya nggak bagi-bagiin ke masyarakat sekitar, percuma kan dia gajinya segede apapun gitu, atau bisnisnya segede apapun, atau dia setajir apapun, percuma kalau dia nggak ada sumbangsihnya ke daerah sekitar gitu ya. Nah sebagian investor ya, investor yang aliran fundamental juga mempercayai hal yang sama, yaitu percuma suatu saham kalau ekuitasnya membesar dari tahun ke tahun gitu ya, labanya meningkat dari tahun ke tahun, kalau nggak bagi dividen, kalau nggak bagi-bagi dividen kepada para investornya. Nah, nggak semua investor aliran fundamental berpikiran seperti itu, tapi yang berpikiran seperti itu biasanya duitnya gede, ya, duitnya nggak receh gitu, duitnya ya ratusan juta, miliaran, belasan miliar gitu sekali masuk gitu ya. Nah buat orang yang kayak begitu, tentu yang dicari bukan yang gampang naik gitu, enggak, mereka justru sangat memahami resiko gitu ya, sangat pilih-pilih gitu. Jadi tipikal mereka investor saham kayak gitu mikirnya biasanya yang resiko rendah dan yang penting ada timbal balik gitu. Nah timbal balik itu kalau di saham salah satunya adalah dengan dividen. Oke, nah saya pribadi mimin channel ini termasuk mempercayai hal seperti itu gitu. Jadi kalau ada saham sebagus apapun ya, kalau nggak bagi dividen percuma gitu ya. Oke. Dividen ini ada mengenal 3 istilah, ada EPS, ada DPS, ada DPR. Ya, EPS gampangnya keuntungan dia lah gitu. EPS berarti total keuntungan dia.
DPS, total keuntungan yang akhirnya diterima sama investor saham tersebut. Oke. DPR adalah berapa persennya, ya, rasionya. Ya. Jadi kalau ada EPS 100, ini contoh ya. Misalkan EPS-nya MLEA ini 100 gitu ya. Terus DPS-nya 70, berarti kita bisa sebut DPR-nya itu 70%. Kenapa DPR-nya 70%? Karena 70 itu 70%-nya dari 100, gitu ya. Oke. Sekarang kita ke MLEA. 2019 DPR-nya 0%. Berarti seluruh keuntungan dia nggak ada yang dia bagiin ke investornya, ya. Ini keuntungan dia ini 916, 0. Investornya dapat 0, maka DPR-nya 0%. 2020 pas lagi dia punya keuntungan 916 aja dia bagiinnya 0%, apalagi pas cuman punya keuntungan 8 perak per lembar, ya, dia 0. Wajar. 2021 pas lagi udah mulai pulih lagi 98 gitu ya, EPS dia juga bagiin DPR 0%. Oke. Kalau kita lihat sejarah panjang dia, ya, ini historinya MLEA bagi-bagi dividen. Dia sejak IPO bagi tahun 95 bagi, 96 bagi, 97, 98 bagi. Habis itu mungkin krisis, terus dia susah gitu mungkin keuangannya ya. Terus dari 98 sampai sekarang berapa, 2023, berarti terakhir kan 2022. 2022 juga dia belum bagiin dividen sama sekali. Jadi ya secara sejarah dia tukang nggak bagi dividen. Nah, karena dia tukang nggak bagi dividen, ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada investor yang percaya bahwa percuma saham sebagus apapun kalau nggak bagi dividen, gitu ya. Nah, kebetulan seperti tadi di awal video saya bilang apa? Saya akan menghitung kisaran harga wajarnya MLEA berdasarkan proyeksi bagi dividen. Jadi saya akan ngitung murah wajar mahalnya berdasarkan bagi dividen. Nah, sedangkan MLEA ini tabiatnya nggak bagi dividen. Jadi apa yang bisa dihitung, ya kan? Nah, misalkan kita tulis 1%, ya ceritanya dia bagi dividen dengan DPR 1% ceritanya. Maka harga murahnya MLEA tuh ada di 16, wajarnya di 24, mahalnya di 32. Nah, ini 1% nih. Ya. Jadi ceritanya dia bagi 1%, murah, wajar, mahalnya ada di sini. Kalau dia misalnya bagi 50% tuh DPR normal. Saham-saham yang ada di bursa yang bagi dividen gitu ya. Nah, kalau dia misalkan bagi dividen, wah langsung jadi menarik tuh. Murahnya ada di 800 atau masih ada potensi naik 36% menuju murahnya doang loh ya. Wajarnya ada di 1200, masih ada potensi 100%, mahalnya ada di 1600. Potensi naik 172. Tapi ini kalau dia bagi DPR 50% ya. Kalau jika ya, kalau 10 atau 20 tahun terakhir ya. 20 tahun terakhir berapa? Berarti kan 2023 ya. 2023 kurang 20. Berarti 2003, 20 tahun terakhir aja belum bagi dividen. Terakhir 98 ya kan. Terakhir dia 98 bagi dividen. Jadi 20 tahun terakhir sih dia belum bagi dividen ya. Jadi berharap tiba-tiba dia bagi dividen 50% tuh kayak mengharapkan keajaiban. Mungkin aja, tapi ya bisa dibilang hampir 99% gak bagiin lagi gitu ya. Tapi kalau dengan fundamental sebagus ini ya, tiba-tiba dia bagiin dividen 50%, itu tuh dia bakal kayak saham INDR. Nih, saham INDR itu di tahun 2022 ya dari sini tiba-tiba dia naik nih, pokoknya 3 bulan naik 180%-an. Itu kenapa? Karena si INDR keuntungannya naiknya sadis gitu, kayak gini juga gitu. Ekuitasnya naik, labanya naik, terus tiba-tiba dia memutuskan bagiin dividen 50%-an. Nah, yang terjadi adalah kayak begini. Nah, kalau Anda tiba-tiba ada kayak semacam bisikan-bisikan halus atau semacam tafsir mimpi atau membaca pertanda alam bahwa kayaknya MLEA bakal bagi dividen 50%, wah,
Anda masuk di harga sekarang menang banyak, ya. Tapi ya itu tadi, kalau ada tafsir-tafsir mimpi atau gejala-gejala alam. Tapi kalau nggak ada, bisa kita simpulin ya apa yang dia bagiin 0% lagi DPR-nya atau 1% lah. Ini saya tulis 1% karena nggak tega kalau nulis 0. Ya udah, kalau bagi dividennya sekitar cuman 1% atau nggak bagi sama sekali, harga murahnya ada di sini. Nah, mungkin sekarang Anda mau bertanya nih, Min, emangnya kenapa sih Min kalau nggak bagi dividen terus jadi harganya jelek banget gini? Kan kalau orang mau invest di saham ya, di suatu saham yang bagus itu kan faktornya ada 3 ya. Ya, ada 3. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Oke. Nah, si MLIA ini fundamentalnya mewah. Kenapa mewah? Ya tadi, ekuitas naik, terbesar bahkan 4 tahun terakhir, terus naik mulu, ya kan. Laba meningkat, ya kan, naik mulu juga, ya kan. Jadi soal fundamental mewah. Nah, fundamental ini kan dibaca dari laporan keuangan. Ya, laporan keuangan oke lah, semua orang bacanya sama, laporan keuangan yang sama. Nah, tapi valuasi, setiap orang beda-beda. Investor sekalipun beda-beda dia cara memvaluasinya. Ada yang dari sisi mana, dari sisi mana. Ada juga investor yang dari sisi dividen. Gitu. Nah, saya kebetulan yang dari dividen. Nah, bagi aliran orang kayak saya, nggak bagi dividen itu, ya nggak ada harganya. Kalau Anda mau tahu analoginya ya, saya kasih gambarannya ya. Anda punya temen nih, ya, kaya, pinter, usahanya sukses, tiap hari posting di Instagram gitu misalkan ya, tiap hari posting di Instagram, Reel Story, WhatsApp Story, segala macam. Anda punya grup alumni misalkan, dia tiap hari pamer. Pertanyaan saya, Anda gimana ngelihatnya? Kalau Anda yang berhati bersih banget gitu ya, mungkin biasa aja gitu ya. Tapi kalau Anda agak orang normal atau ada kotor-kotor dikit, mungkin Anda akan dengki ya. Kalimatnya sesimpel gini, buat apaan sih gue tahu lu kaya, bisnis lu apaan, gue juga gak kebagian apa-apa gitu kan. Kemungkinan besar Anda akan kayak gitu. Percuma lu pamer-pamer, gue gak dibagi ya gitu ya, biasanya kata-kata normalnya ya. Lu ngapain lu WhatsApp ngirim-ngirimin gua chat atau pamer di grup, percuma, gua nggak dibagi, gua nggak dibeliin apa-apa misalkan gitu ya. Nah, aliran investor yang ngitung valuasi suatu saham berdasarkan dividen, ya kayak gitu kalimatnya. Percuma lu tunjukin gue ekuitas naik 4 tahun terakhir terbesar, tiap tahun naik. Percuma lu tunjukin gue laba lu naik tinggi, laba lu terbesar selama 4 tahun terakhir, naik terus tiap tahun, tapi lu nggak ada yang dibagiin buat gue, ngapain gitu. Sama kayak gitu tuh analoginya. Itu tadi analogi pertama ya, pakai kehidupan sosial. Sekarang analogi kedua, temen Anda ngajakin Anda untuk beli suatu tanah di suatu daerah. Oke. Ada dua pilihan ya. Satu, pilihan A nih, tanah doang, pilihan A. Pilihan kedua, sebuah kontrakan. Oke. Katakanlah sama-sama harganya 1 miliar. Yang satu tanahnya 1 miliar, yang satu lagi kontrakan seharga 1 miliar. Oke. Pertanyaan saya ke Anda lebih memilih invest di mana? Ini di luar gini ya, di luar tiba-tiba misalnya yang satu ada hantunya atau di satu banyak preman, yang enggak, ini ceritanya sama gitu ya. Yang satu tanah doang 1 miliar, yang satu udah berbentuk kontrakan gitu ya. Mungkin tanahnya kurang tapi dia udah berbentuk kontrakan ya, pilihan B gitu ya. Anda pilih yang mana? Kemungkinan besar Anda akan pilih yang B. Kenapa? Karena Anda akan bilang gini, kalau gue keluarin duit 500 juta, kan tadi Anda kan patungan tuh sama teman Anda 1 miliar ya, teman Anda 500 juta, Anda 500 juta gitu ya. Kalau gue keluarin 500 juta, terus tuh tanah setelah gue beli nggak laku di tahun pertama, setidaknya gue masih dapat duit. Dari mana? Dari orang yang bayar kontrakan tiap tahun. Bener nggak? Dibandingin beli cuman tanah doang 1 miliar. Dan teman Anda bilang, nih kita beli tanah 1 miliar. Setahun atau 2 tahun lagi naik kok harganya. Ya, pilih yang mana? Anda akan pilih yang kontrakan. Kenapa? Ya tadi, setanahnya belum laku, Anda akan bisa bilang, oke lah gue dapat dari kontrakannya.
Kalau tiba-tiba tanahnya laku, gue bisa jual. Tapi sebelum laku, gue bisa dapat dari dividen nih, dari uang kontrakannya, gitu. Nah, saham juga sama. Kalau misal Anda yakin, oke, Min, ini kan MLIA bagus semuanya. Kan katanya sahamnya yang bagus, maka satu-satunya cara untuk memegang saham yang bagus adalah di hold selamanya. Iya, ini MLIA bagus. Saya nggak bilang jelek. Saya bilang MLIA fundamentalnya mewah. Prospeknya juga cerah lah katakanlah ya, si keramik ini. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah bagi dividen, saya berarti hanya bergantung MLIA ini harganya akan naik. Naiknya karena saya nggak tahu hitungannya apaan. Saya hanya berharap tiba-tiba pasar menghargai MLIA ini naik. Atau saya hanya berharap bandar tiba-tiba naikin MLIA ini. Selain itu saya punya pegangan apa? Nggak ada. Yang saya punya cuma harapan. Nah, saya kalau mau invest di suatu saham, ngegelontorin banyak uang di situ ya, saya nggak bisa berharap sama harapan. Saya harus berharap sama pegangan, baru saya berharap. Ngapain saya cuma megang sama harapan? Nah, sama, MLIA ini bagus. Tapi kalau saya masukin duit saya ke MLIA, saya cuma berharap. Berharap sama apa? Berharap sama market, tiba-tiba harganya mahal. Atau berharap sama bandar, naikin harganya tinggi. Selain dari itu, nggak ada. Saya ngehold 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, saya nggak dapat apa-apa. Dividen saya nggak dapat. Terus kalau Anda bilang, oke, Min, lu nggak dapat, Min, emang dividen dari MLIA. Tapi kan harganya MLIA naik mulu gitu. Misalnya Anda bilang gitu ya. Anda misalnya bilang, tapi kan MLIA harganya naik mulu, Min. Iya, kalau naik. Kalau pas lagi turun. Kalau Anda investasi cuma mikirnya kalau naik mah semua juga indah, ya kan? Mikirnya justru invest itu kalau lagi turun apa yang dilakukan. Nah, kalau saham-saham saya yang lain yang saya beli berdasarkan perhitungan dividen, ketika turun saya cuma tinggal diem, tinggal ngehold. Kenapa? Saya masih dapat dividen. Tadi kayak kontrakan saya masih dapat duit tahunan dari para yang kontrak di situ. Sampai nanti saya tunggu harga tanah di situ naik. Oke lah, urusan lain. Saya mau jual tanahnya, saya mau jual kontrakannya, itu urusan lain. Tapi kalaupun harga tanah di situ lagi turun, saya masih dapat duit dari yang bayar kontrakan. Beda ceritanya kalau saya beli tanah yang pilihan A tadi, tanah doang. Terus teman Anda bilang, ini ntar bakal naik. Iya, kalau harga tanahnya naik. Kalau harganya turun. Nah, sedangkan faktor harga tanah itu sangat banyak yang mempengaruhi. Di situ tiba-tiba ada kriminal, di situ tiba-tiba ada hantu, di situ ada isu, jatuh harga tanah di situ. Nah, pas harga tanah di situ jatuh, saya mau ngapain? Nggak bisa dijual, ya kan? Dijual rugi pun kadang nggak laku juga. Kalau tanah gitu ya, kalau saham masih bisa lah cut loss. Nah, ya kan? Nah, gitu. Jadi gambarannya kira-kira kenapa ngitung dari sisi dividen tuh kayak gitu. Jadi kalau Anda mau masuk MLIA, ya, silakan aja. Ya. Cuman kalau lagi turun ya udah Anda berarti bertempur sama para trader lain yang hanya mikirin volume, order book, ya, akumulasi, distribusi. Anda hanya akan berfokus di situ. Anda hanya akan menggantungkan sama harapan. Anda nggak ada pegangan sama sekali. Kalau saham-saham yang bagi dividen, Anda punya pegangan. Anda nggak hanya berharap gitu ya. Kalau tiba-tiba mau dibagi dividen harganya naik, pas naik Anda mau TP, bisa. Anda mau ambil dividennya juga bisa. Ada 2 pilihan. Ya. Kontrakannya tiba-tiba harga tanahnya naik, harga bangunannya naik. Anda jual kontrakannya bisa, dapat untung. Anda nggak mau jual, Anda tetap dapat penghasilan dari bayaran orang kontrakan tiap tahun juga bisa. Beda cerita kalau Anda hanya beli tanah. Yang Anda harapin adalah harga tanahnya naik. Ketika harga tanahnya turun atau nggak sesuai perkiraan Anda panik. Gitu ya. Jadi kesimpulannya biar gak kelamaan. Komposisinya bagus, hutangnya sehat, ekuitasnya membesar terus bagus, labanya terus meningkat bagus, ya. Fundamentalnya kira-kira si MLIA ini bagus. Prospeknya cerah ya, karena sekarang udah selesai COVID, pada recovery, pada bangun-bangun, oke lah prospeknya cerah. Tapi valuasinya kalau menurut saya yang mengandalkan proyeksi dividen, ya harganya ada di sini.
16, 24, 32. Kalau dia tiba-tiba kayak INDR yang tiba-tiba bagi dividen 50% aja, maka harganya ada di sini. Murahnya 800, wajarnya 1200, mahalnya ada di 1600. Sebagai penutup, kalau Anda suka analisa kayak gini ya, mungkin ada yang suka, atau Anda suka keindahan kesimpulan Excel-nya mungkin ya, atau Anda suka analoginya, ya jangan ragu-ragu untuk sekalian subscribe channel ini. Dan sebagai pengingat, kalau Anda mau dapat bocoran saham yang layak invest, yang fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah, klik link yang ada di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.